wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal pagi ini di Masjid As-Salihin, Kapas Kerampung. Gimana? Tambak Segaran, kecamatan itu ya? Kecamatan Tambak Sari, Surabaya Utara. Allah Subhanahu wa Ta'ala kumpulkan kita dalam rangka untuk belajar bersama. Semoga Allah jadikan forum ini sebagai forum yang berkah. Kita mau belajar tentang pengantar belajar akidah. Jadi kalau yang tampil di depan, ini buku terbaru kami yang terbit. Dan ini dikaji di Jogja dalam kajian rutin. Membahas tentang bagaimana yang perlu diketahui oleh seorang muslim ketika dia ingin belajar akidah. Isi dari buku ini ada 3 tema utama. Pertama, catatan tentang akidah. Yang kedua, catatan tentang ilmu gaib. Yang ketiga, catatan tentang masalah iman. Karena para jamaah tidak membawa buku, jadi kajiannya bukan bedah buku. Nanti saya akan comotkan, akan mengambil sebagian dari catatan seputar masalah akidah. Baik, saya melihat daftar isi terlebih dahulu. Jadi kalau tadi membahas tentang 3 hal, catatan tentang akidah, tentang ilmu ghaib, dan tentang masalah iman. Bagian yang pertama dari buku ini berbicara tentang pengantar masalah akidah. Pertama adalah pembahasan tentang pembagian dalil. Yang kedua, bentuk ibadah dari masing-masing pembagian dalil itu. Kemudian berikutnya adalah pengertian akidah yang benar dan kebalikannya, akidah yang menyimpang. Lalu berbicara tentang masalah sumber. Sumber akidah yang benar itu apa? Sumber akidah yang menyimpang itu apa? Selanjutnya, pembahasan bahwa tidak ada akidah Islam yang bertentangan dengan logika. Lalu konsekuensi ketika akidah itu dibangun berdasarkan logika akan menghasilkan kebingungan. Kemudian bagaimana peran para nabi dalam mengajarkan akidah. Kemudian keberadaan harapan kosong ketika seseorang memiliki akidah yang menyimpang. Kemudian yang berikutnya, setiap keyakinan dan ideologi memberikan pengaruh lahir batin terhadap seseorang. Lalu pembahasan berikutnya adalah manusia akan melakukan apapun sesuai keyakinannya. Kemudian tentang pembahasan kenapa orang musyrik itu disebut najis, seperti yang Allah tegaskan di surat At-Taubah. Kemudian tentang akidah yang lurus, manusia akan mudah dikendalikan ketika memilikinya. Lalu contoh pengaruh akidah terhadap mental hamba. Orang akan bisa memiliki mental yang kuat karena akidahnya akidah yang kuat. Lalu pembahasan apa saja yang perlu diyakini oleh seorang hamba ketika dia belajar akidah. Kemudian tentang masalah fitrah manusia dalam pengakuannya terhadap keberadaan Allah. Kemudian penjelasan akidah itu sudah lengkap. Qanaah dalam masalah akidah. Para ulama akidahnya seragam. Lalu masalah akidah tidak ada nasah dan mansukh. Berikutnya masalah akidah yang tidak disepakati ulama sangat sedikit. Kemudian akidah Islam itu mudah untuk dipelajari. Selanjutnya akidah Islam itu bersifat wasatiyah, pertengahan. Baik, sampai yang terakhir, belajar agama sama dengan membangun ideologi. Jadi poin-poin ini sebenarnya kita tidak sedang fokus membicarakan tema akidah sebagaimana umumnya yang Anda baca ya. Misalnya akidah wasitiyah atau akidah tohawiyah yang isinya adalah menyebutkan poin-poin apa yang diyakini. Tapi lebih kepada masalah pengantar. Ada apa dalam ilmu akidah itu? Nah, karena waktunya terbatas, Bapak Ibu ikuti coret-coretan yang akan saya bikin ya. Saya awali terlebih dahulu. Fokus ke depan ya, biar nggak ngantuk. Kalau lihat ke bawah itu biasanya merem. Catatannya ada di depan bukan di bawah.
pembagian dalil. Pembagian dalil. Pembagian dalil berarti bicara tentang pembagian teks dalam Al-Quran maupun hadis. Secara umum bisa kita bagi menjadi dua. Ada dua. Ada yang disebut dengan khabar atau berita. Dan ada yang disebut dengan insya. Insya, mungkin bahasa yang lainnya adalah permintaan atau larangan. Jadi kalau kita bagi isi Quran itu, kalimatnya ada yang bentuknya berita dan ada yang bentuknya insya. Kalimat berita itu apa, Pak? Semua pernyataan dalam Al-Quran yang butuh untuk dinilai, semua pernyataan yang sifatnya dinilai benar atau salah, itulah berita. Misalnya, saya menyampaikan, Surabaya ada di Jawa Timur. Salah atau benar? Salah atau benar? Nah, kalimat seperti ini namanya apa? Berita. Kalau insya, insya adalah pernyataan yang butuh tindakan. Lakukanlah A, kerjakan B, jangan lakukan C, hindari D. Nah, seperti ini Anda tidak perlu ngasih penilaian. Oh, itu benar, itu salah. Karena yang seperti ini butuh apa? Tindakan. Maka insya bisa bentuknya perintah, larangan, atau aturan. Baik. Selanjutnya, tentang khabar atau berita, itu bisa kita bagi menjadi dua. Ada dua. Yang pertama, berita tentang Khalik. Berita tentang Allah. Ada nggak, Pak, dalam Al-Quran berita tentang Allah, Pak? Ada? Ada. Baik, boleh kasih contoh, Pak? Sebutkan ayat yang menceritakan tentang Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Contoh yang lain, Pak. Ayat yang lain yang menceritakan tentang Allah. Nah. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Boleh sebutkan yang lain? Ayat yang menyebutkan tentang Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Contoh yang lain. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Muslim tidak boleh kesulitan ketika ditanya seperti ini. Coba jelaskan Allah itu kayak gimana sih? Saya kok nggak tahu ya. Masya Allah. Padahal dalam Al-Quran banyak sekali. Cerita yang menyebutkan tentang Allah kan banyak sekali, Pak. Dan Allah bercerita tentang dirinya. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Yang lain, Pak. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Bahkan ayat-ayat dalam Al-Quran yang menceritakan tentang Allah secara umum memiliki keutamaan yang lebih. Keutamaan surat Al-Ikhlas, keutamaan surat Al-Fatihah, keutamaan ayat kursi sebagaimana yang disabdakan Nabi SAW, disebut sebagai a'dhamu ayatin fil Quran, ayat yang paling agung dalam Al-Quran. Itulah berita tentang Khalik. Sehingga Anda bisa sebutkan di sini bahwasanya berita tentang Khalik adalah ayat atau surat dalam Al-Quran yang umumnya memiliki apa, Pak? Fadilah khusus. Misalnya, apa fadilah surat Al-Ikhlas? Sepertiga Al-Quran. Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari, Qul huwallahu ahad, ta'dilu thuluth Al-Quran. Qul huwallahu ahad itu senilai dengan sepertiga Al-Quran. Selanjutnya, berita yang kedua adalah berita tentang makhluk. Berita tentang hamba. Berita tentang makhluk ini rinciannya banyak. Ada makhluk di dunia. Berita tentang makhluk di dunia bisa kita bagi menjadi dua. Ada yang gaib dan ada yang tidak gaib. Yang gaib contohnya apa, Pak? Allah cerita tentang malaikat dan tugas-tugasnya. Allah bercerita tentang jin
Dalam Al-Quran ada nggak cerita tentang jin? Bahkan ada satu surat namanya Surat Al-Jin, menceritakan bagaimana dialog sesama jin. Ada berita tentang yang tidak gaib, misalnya sejarah-sejarah yang pernah terjadi. Gaib bagi kita yang tidak pernah melihat, tapi bagi yang mengalami kejadian itu tidak gaib. Contohnya sejarah masa silam. Atau ini bisa kita bagi menjadi dua yang tidak gaib ya. Yang sudah terjadi. Yang sudah terjadi. Contohnya apa Pak? Kisah masa silam. Ada sejarah awal mula Nabi Adam alaihissalam ketika diturunkan oleh Allah. Dua putra Adam yang saling membunuh. Yang satu membunuh saudaranya. Ada sejarah tentang para nabi masa silam. Nabi Nuh, kemudian Nabi Hud, dan seterusnya. Sampai Nabi Isa alaihissalam. Kita tidak pernah melihat sejarah itu. Tapi Allah menceritakan. Kemudian yang kedua adalah yang belum terjadi. Dan nanti akan terjadi. Contohnya tentang Ya'juj dan Ma'juj. Ada nggak dalam Al-Quran ini? Hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun. Allah sudah ceritakan walaupun kejadiannya belum ada. Itu cerita tentang kejadian di dunia yang nanti pasti akan terjadi dan disaksikan oleh manusia. Kemudian ada makhluk di akhirat. Di akhirat Allah cerita tentang surga, tentang neraka, kejadian yang ada di antara surga dan neraka, peristiwa hisab dan seterusnya. Mizan, ini semuanya adalah makhluk di akhirat. Baik. Dari sinilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kenapa tadi kita mendapatkan penjelasan tentang surat Al-Ikhlas. Itu sepadan dengan sepertiga Al-Quran. Kenapa surat Al-Ikhlas itu sepadan dengan sepertiga Al-Quran? Ada penjelasan yang disampaikan oleh Syekhul Islam. Beliau punya buku khusus, Bayanu Ahlil Ilmi wal Iman, bi anna qul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal Quran. Penjelasan yang disampaikan oleh para ulama, kenapa qul huwallahu ahad senilai sepertiga Al-Quran. Jadi sederhananya kayak gini. Isi dari Al-Quran, tadi Pak ya, berita tentang Allah. Lalu yang kedua, berita tentang makhluk. Lalu yang ketiga, perintah dan larangan. Nah, tema berita tentang Allah ini sepertiga. Tema ini nilainya berapa? Sepertiga. Sehingga karena tema ini nilainya sepertiga, sementara surat Al-Ikhlas hanya membicarakan tentang Allah, maka surat ini senilai sepertiga Al-Quran. Jelas atau belas? Jelas ya? Alhamdulillah. Membuat kita semakin tambah yakin. Oh, maksudnya kayak gitu. Sehingga kenapa disebut surat Al-Ikhlas? Ikhlas itu apa sih Pak artinya? Ikhlas itu artinya apa Pak? Murni. Disebut sebagai surat Al-Ikhlas karena surat ini murni hanya membahas tentang Allah. Di surat yang lain menyinggung tentang makhluk. Tapi khusus satu surat ini, dari mulai ayat pertama sampai ayat yang terakhir, tidak ada pembahasan tentang makhluk. Makanya surat ini disebut dengan surat Al-Ikhlas. Baik. Selanjutnya, kita bicara ibadah hamba. Kalau tadi ada berita, ada insya. Insya tadi isinya apa Pak? Perintah, lalu larangan, kemudian aturan. Ibadah hamba terhadap berita adalah meyakini. Sehingga saat Allah menceritakan tentang A, Allah menceritakan tentang B, ibadah kita terhadap berita itu apa? Saya meyakini kebenarannya. Saya meyakini kalau itu sesuai, kalau itu benar. Itulah ibadah kita terhadap berita. Sehingga seorang mukmin ketika dia mendapatkan berita, dia beriman. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasuli
Wahai orang yang beriman, berimanlah kamu. Orang beriman disuruh beriman. Maksudnya adalah disuruh untuk meyakini, mantap, dan jangan geser. Karena meyakini itu tidak semuanya orang mau untuk melakukan. Ada nggak Pak orang yang tidak mau meyakini berita yang pasti benar dari Allah dan Rasulnya? Contohnya, ada orang yang tidak mau meyakini bahwa besok setelah mati akan ada kehidupan yang kedua. Seperti ini pernah dialami oleh siapa? Orang musyrikin. Orang musyrikin Quraisy yang hidup di zaman Nabi SAW. Bawa tulang orang yang sudah mati, ditaruh di depan Nabi SAW. Lalu dia mengatakan, Qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Wahai Muhammad, siapa yang akan menghidupkan tulang-tulang ini kalau dia sudah jadi tanah? Apa dijawab oleh Allah? Qul yuhyihal ladzi ansha'aha. Ya, kelihatan nggak pernah yasinan ini. Qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah. Sampaikan wahai Muhammad, yang menghidupkannya adalah zat yang pertama kali menciptakannya. Karena mereka meragukan bagaimana mungkin makhluk yang sudah hancur bisa dihidupkan kembali oleh Allah. Maka mereka tidak meyakini akan adanya kehidupan yang kedua. Ada juga orang yang tidak mau beriman dengan keberadaan Nabi. Sehingga saya nggak percaya kalau Muhammad itu dapat wahyu. Itu bohong. Orang musyrikin juga demikian. Ini contoh bahasanya ada orang yang dia dikasih berita tapi nggak mau percaya. Dia dikasih berita tapi nggak mau percaya. Sebagai orang yang beriman, alhamdulillah setiap kali ada berita baik yang bersumber dari Al-Quran maupun hadis yang sahih, kita percaya. Anda percaya terhadap berita itu adalah ibadah. Itulah bentuk ibadah kita kepada berita. Sedangkan ibadah hamba terhadap insya adalah menjalankan perintah, menjauhi larangan, dan mengikuti aturan. Maka Bapak sholat itu berita, itu ibadah kita terhadap insya. Bapak menghindari maksiat, itu berarti Anda beribadah dalam masalah insya. Bapak bertransaksi muamalah sesuai aturan, itu berkaitan dengan masalah ibadah dalam urusan insya, dan seterusnya. Nah, kajian akidah itu ada di mana, Pak? Kajian akidah ada di sini. Pembahasan tentang bagaimana meyakini berita. Selanjutnya, kita akan beralih tentang definisi akidah yang lurus atau yang benar dan akidah yang salah atau menyimpang. Lalu apa definisi akidah yang benar itu? Akidah yang benar atau akidah yang lurus adalah akidah yang sesuai realita. Ini gampangannya. Akidah yang benar adalah akidah yang sesuai realita. Sudah? Sehingga kalau Bapak meyakini sesuatu berdasarkan apa yang ada bukti real, berarti keyakinan Bapak benar. Nah, selanjutnya, realita itu ada dua. Pertama, ada realita kauni. Realita kauni itu apa sih, Pak? Apapun yang ditakdirkan oleh Allah. Sehingga yang bisa dilihat oleh manusia, yang bisa diraba oleh manusia, bisa didengarkan oleh manusia, ini namanya realita kauni. Semua peristiwa yang ada di dunia ini realita kauni. Contoh ya, Ka'bah ada di kota Mekah. Percaya nggak? Percaya? Buktinya apa? Loh, cerita dari kaum muslimin yang sudah sampai sana, Mas. Mereka menyampaikan kalau di sana ada Ka'bah. Masjidil Haram ada di kota Mekah. Percaya atau tidak? Percaya. Ketika Bapak meyakini itu, maka berarti Bapak meyakini sesuatu yang sesuai realita. Contoh yang lain. Makam Nabi Muhammad SAW ada di kota Madinah. Salah atau benar? Salah atau benar? Benar. Benar. Makam Rasulullah SAW ada di kota Madinah. Dari mana kamu tahu? Buktinya ada di sana. Sehingga yang terbukti itu namanya realita kauni. Baik.
makam Ali bin Abi Thalib ada di Iran. Salah atau benar? Makam Ali bin Abi Thalib ada di Iran. Salah atau benar? Salah. Yang benar di Irak, di Kufah, bukan di Iran. Nah, itu contoh ya. Sehingga terkadang ada orang yang dia punya keyakinan tapi salah. Oh, selama ini saya ngertinya makam beliau itu ada di Iran. Nah, ternyata bukan di Iran tapi di Irak. Paham? Baik. Mungkin masyarakat selain Jogja mereka menganggap Borobudur ada di Jogja. Salah atau benar? Salah. Yang benar Magelang. Bagi mereka yang nggak pernah ke sana dan nggak ngerti, oh ngertinya saya di Jogja, padahal sebenarnya di Jawa Tengah, bukan di Jogja. Itu yang disebut dengan realita kauni. Selanjutnya ada realita syar'i. Realita syar'i itu apa sih, Pak? Realita yang bersumber dari dalil. Allah bercerita tentang hari akhir. Allah bercerita tentang makhluk yang gaib. Allah bercerita tentang apa saja kejadian nanti menjelang kiamat, tanda-tanda hari kiamat. Itu semuanya disebut dengan realita syar'i. Tidak mungkin bisa diindra oleh manusia karena ini gaib. Sehingga karena ini gaib, maka manusia hanya bisa mendengar berita, tapi tidak bisa mendapatkan bukti visualisasi. Kayak apa sih visualisasi surga? Gimana visualisasi surga? Tidak bisa. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaan bima kanu ya'malun. Tidak ada satupun jiwa yang bisa mengetahui apa yang aku sembunyikan berupa pahala yang besar, yaitu surga di hari kiamat. Nabi SAW pernah mengatakan, "Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar." Enggak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas dalam batin. Itulah sifat surga. Tapi kita hanya mendengar berita. Baik. Yang seperti ini disebut dengan realita apa? Syar'i. Nah, selanjutnya. Kebalikannya berarti sekarang. Akidah yang batil, akidah yang menyimpang. Apa yang dimaksud dengan akidah yang menyimpang? Akidah yang menyimpang adalah akidah yang tidak sesuai realita. Sehingga yang tidak ada diyakini ada. Yang ada diyakini tidak ada. Berarti dia memiliki akidah yang menyimpang karena tidak sesuai realita. Contohnya apa, Pak? Contohnya tadi, orang musyrikin mereka tidak percaya kalau manusia yang mati akan dibangkitkan. Nggak ada kehidupan akhirat itu. Itu keyakinan mereka. Sampai mereka bersumpah, wa aqsamu billahi jahda aimanihim la yab'atsullahu may yamut. Mereka bersumpah dengan sumpah yang sesungguhnya, Allah nggak bakalan menghidupkan makhluk yang sudah mati. Dan masih banyak lagi ayat yang menyebutkan kalau mereka tidak percaya dengan adanya akhirat. Berarti mereka mengingkari yang ada. Misalnya ya, Bapak saya kasih tahu, Pak, di Jogja ada sekolah gratis bahkan dibayari. Tapi Bapak nggak percaya, saya nggak percaya itu. Masa ada sih sekolah gratis bahkan dibayari? Nggak percaya saya. Saya sebagai orang Jogja yang tahu di sini ada sekolah gratis. Bapak nggak percaya, berarti keyakinan Bapak tidak sesuai realita. Itu namanya apa? Akidah yang menyimpang. Baik. Dari mana, Pak, akidah yang menyimpang ini muncul? Kalau akidah yang benar, ini kan sumbernya dari dalil Al-Quran maupun hadis yang sahih. Lalu dari mana akidah menyimpang ini muncul? Dari mana ini muncul? Kok bisa orang tiba-tiba punya akidah yang menyimpang? Ada dua sumber akidah menyimpang. Pertama, budaya. Banyak orang punya keyakinan tertentu itu berasal dari budaya. Dari mana, Pak? Ya enggak tahu. Lingkungannya yang ngajari. Contoh ya. Ada orang punya keyakinan
Orang itu kalau sudah mati, maka mayitnya atau arwahnya nanti akan kembali ke rumahnya selama 40 hari. Dari mana keyakinan? Budaya. Atau orang punya keyakinan, bulan Selo, tahu bulan Selo Pak? Bulan Selo ini bulan apa? Dzulqa'dah. Menurut orang Jawa Timur, bulan Selo itu bulan apa? Bulan sial. Kesesalan Allah. Sehingga orang di sini, orang Jawa Timur, bagi mereka yang masih punya keyakinan seperti ini, pantangan untuk mengadakan hajatan. Karena mereka meyakini bulan Selo, bulan Dzulqa'dah adalah bulan sial. Orang Jawa Tengah, Jogja dan sekitarnya, bulan sialnya Suro, Muharram. Di sana ada keyakinan bahwa ngadain hajatan bulan Suro alamat sial. Maka diyakini sebagai bulan sial. Ada hari sial, ada bulan sial, ada keyakinan ini, keyakinan itu. Dari mana? Jarene. Jarene simbah kowe ngono ki. Jarene mbah-mbah dhisik, jarene wong tuwa dhisik, jarene wong tuwa dhisik. Pernah enggak Bapak dengar kayak gitu? Itulah akidah menyimpang. Sehingga budaya itu menyumbangkan keyakinan. Jarene dan jarene. Di Jawa ini banyak sekali Pak. Andaikan dikumpulin, itu bisa jadi buku ya. Al-Aqidah Al-Jariniyah. Kumpulan akidah Jarini. Jarini ini, Jarini ini. Di Surabaya ada nggak Mbak Jarini Pak? Banyak. Contohnya. Jarini wong tua apa contohnya? Nggih? Ojo lungguh bantal. Ngundak udunen Jarini. Apalagi? Hah? Ojo ngadang ning lawang. Tolak jodoh. Kowe nek nyapu ora resik engko bojomu jenggoten. Jadi istrinya nek nyapu gak resik, Pak. Itu contoh. Dari mana keyakinan itu ada? Jarene, Pak. Dan di masyarakat kita banyak sekali jarene. Nah, jarene ini sangat bergantung dengan budaya masing-masing daerah. Jawa Timur, paling timur itu jarenenya paling banyak, Pak. Ya ini kalau saya nyebut kota kan nggak pantas ya. Makin ke timur, kleniknya makin kuat. Jadi saya kalau main ke sana, Masya Allah, kota serba klenik gitu Pak. Makin ke timur, makin klenik Pak. Pucuke paling timur itu Pak. Pengaruh animisme, dinamisme dominan. Maka mereka kaum muslimin punya banyak sekali akidah jarene. Jarene wong tua gak entuk kan, jarene ra elok, jarene. Itu semuanya adalah akidah menyimpang. Berbudaya boleh nggak? Boleh. Tapi jangan jadikan budaya sebagai agama. Berbudaya itu boleh, tapi jangan jadikan budaya sebagai sumber akidah. Budaya akan berstatus seperti agama ketika budaya itu dijadikan sebagai sumber akidah. Inilah yang dulu diperangi oleh Muhammadiyah, Pak. Ya. Jadi saya dari mulai TK sampai SMA itu di luar negeri. Kuliahnya baru dalam negeri. TK sampai SMA itu Muhammadiyah semua. Nah, luar negeri itu Pak. Kuliahnya UGM, dalam negeri. Kampus negeri. Jadi kalau dulu ada istilah TBC, aneka tahayul khurafat, ini kan sebenarnya akidah yang bersumber dari apa? Jarene tadi. Tahayul khurafat. Dari mana itu ada ya? Masyarakat jarene itu Pak. Kita perlu bersihkan yang seperti ini. Sebab ini sumber akidah yang menyimpang. Berasal dari jarene. Jarene kok diyakini Thomas? Kalau mau dijadikan sebagai keyakinan dan akidah, ini hal yang gaib. Sumbernya hanya satu. Dat yang mengetahui hal yang gaib. Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Dan ada yang kedua. Dari mana akidah menyimpang itu muncul? Logika atau akal. Nah yang kedua ini cenderungnya menolak. Cenderung menolak. Aku nggak percaya adanya Dajjal. Masa ana menungso kaya ngono? Ora percaya. Aku nggak percaya ada Nabi Isa turun dari langit. Nabi Isa turun atau tidak, Pak?
Hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Muslim. Nabi SAW bercerita tentang nanti di akhir zaman Nabi Isa alaihissalam akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis itu banyak sekali. Lalu bagaimana tugas Nabi Isa ketika diturunkan oleh Allah? Besok akan ada Ya'juj dan Ma'juj. Saya kok belum bisa nalar ya mas. Lah kenapa? Apa mungkin dia disimpan dalam benteng, tapi nggak keluar-keluar sampai sekarang? Apa orang mati-mati ya pak? Orang kena srengenge. Dia tidak kena sinar matahari. Gimana nalar kita? Itu kita kayaknya nggak bisa menangkap itu. Kesulitan bagi kita untuk menangkap itu. Benteng Ya'juj dan Ma'juj itu ada di mana? Ya? Ada di mana? Wallahu a'lam. Dirahasiakan oleh Allah. Dan kita tidak boleh kepo untuk yang gaib. Udahlah nggak usah kepo. Maksudnya nggak usah kepo gimana Pak? Serahkan kepada ilmu Allah. Karena kepo terhadap hal yang gaib gak sopan. Misalnya ya, kalau Bapak diinterogasi Pak, senang atau tidak? Kita tidak senang. Ada orang menginterogasi kita, kemudian mencari rahasia-rahasia kita, membongkar rahasia. Urusan orang ini apa? Punya rekening nggak Pak? Punya? Nggak punya? Oh punya, baik. Sebutkan isinya. Boleh nggak Bapak nggak mau nyebutin? Boleh, sah-sah saja. Saya nggak mau cerita. Sehingga ketika kita diinterogasi, kita merasa nggak nyaman. Karena masing-masing kita punya rahasia. Maka bagian yang dirahasiakan oleh Allah, jangan kepo. Allah merahasiakan itu, sehingga makhluk jangan coba-coba untuk cari-cari tahu. Dan mustahil bisa ketemu. Selama dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang terlalu kepo dengan jin. Aku kok pengen lihat jin. Pengen ngerti jin ini rupanya kaya apa. Hah? Jadi dalam botol. Dilihat. Bapak percaya nggak Pak? Dalam botol ini isinya jin. Hah? Dari mana kamu tahu? Untuk apa orang seperti itu? Baik Pak. Tidak tahu hal gaib. Tidak tahu hal gaib ini apa Pak? Anugerah. Tidak tahu hal yang gaib itu anugerah Pak. Saya kasih ilustrasi. Kalau kita semuanya tahu hal yang gaib, saya ngerti apapun yang tadi malam Bapak Ibu lakukan. Nek kira-kira ketemu gimana caranya? Wah aku ngerti gue mambengi ngapain. Aku ngerti awakmu pas bengi mau ngapain. Kira-kira gimana Pak? Hah? Malu, kita nggak bisa berinteraksi. Saya ngerti rekeningmu ono piro, aku ngerti isine duitmu ning bantal ono piro. Ya, mau bareng apa kowe? Kira-kira gimana? Malu. Maka tidak tahu hal yang gaib itu anugerah. Alhamdulillah kita nggak tahu hal yang gaib. Loh kok yang ini kok ada orang yang mencoba untuk mencari hal yang gaib. Itu berarti manusia yang tidak normal. Makanya sebutannya abnormal. Abnormal pakai B ya. Ini manusia yang tidak normal. Tidak tahu jin itu anugerah atau tidak? Tidak bisa melihat jin itu anugerah nggak? Anugerah Pak. Tempat di mana yang paling banyak disenangi jin? Ya? Kamar mandi. Kebelet mlebu kamar mandi, ndelok jin. Kira-kira apa ya bisa metu? Gimana? Orang sudah dalam kondisi kebelet, masuk kamar mandi, Masya Allah, penampakan Pak, teng gelantung teng dhuwur. Tapi seperti ini juga ada orang yang, saya tuh pengen ngerti jin itu kayak apa? Apa sih manfaatnya Pak? Kamu tidak bisa melihat jin itu anugerah. Ketika kamu berkendara misalnya, naik mobil atau naik motor, kok nggak bisa melihat jin? Andai kan bisa melihat jin Pak, asli orang nyabrang dan, wah Bapak tiba dak-dekan tuh, gak bakalan bisa jalan. Disinilah sebenarnya tidak tahu hal yang gaib itu Allah berikan kepada manusia agar mereka bisa hidup nyaman. Makanya Nabi SAW pada saat mengantarkan jenazah ke makam, beliau itu mau berdoa kepada Allah agar sahabat bisa mendengar suara penghuni kubur. Meminta kepada Allah agar sahabat bisa
diberi kemampuan mendengarkan suara penghuni kubur. Tapi Nabi SAW nggak jadi mendoakan itu. Lalu beliau mengatakan, laula tanawubukum alal janais. Andaikan bukan karena kalian mengantarkan jenazah, aku mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala liyusmi'akum, untuk memperdengarkan kalian bagaimana suara penghuni kubur. Mbak coba kalau kita bisa mendengar suara penghuni kubur, Pak. Ngantarin jenazah, terdengar teriakan-teriakan penghuni kubur. Orang jenazahnya rasido diterke, Pak. Salehne melayu kabeh. Tapi Allah jadikan ini sebagai sesuatu yang gaib agar manusia bisa hidup normal. Nah, karena itu yang sifatnya gaib, ya, yang sifatnya gaib jangan diperdebatkan. Jangan diperdebatkan. Sehingga debat seperti ini pasti rana sing benar. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ajarkan dalam Al-Qur'an, berapa sih jumlah Ashabul Kahfi? Rasa kepo, tidak tahu, tidak apa-apa. Allah kasih contoh. Wa yaquluna thalathatun rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib wa yaquluna sab'atu wa thaminuhum kalbuhum. Qur rabbi a'lamu bi iddati. Ada yang bilang 3 orang, yang keempat anjingnya. Ada yang bilang 5 orang, yang keenam anjingnya. Rajman bil ghaib, cuma nebak-nebak hal yang gaib. Ada yang bilang 7 orang, yang ke-8 anjingnya. Qul, sampaikanlah, Rabbi a'lamu bi'iddatihim. Allah yang paling tahu tentang jumlah mereka. Dan kamu tidak tahu jumlah, itu tidak akan menambah iman maupun mengurangi iman. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fala tumari fihim illa mira'an dhahira." Jangan memperdebatkan tentang mereka kecuali perdebatan yang ringan saja. Jadi jangan sampai perdebatan itu sampai nuju prono, terlalu mendalam, sampai nesu antara satu dengan yang lain. Saya tanya, Bapak penganut aliran yang mana? Flat Earth atau Globe Earth? Bumi bulat atau bumi datar? Datar atau bulat? Nah, yang ini kok padu ning medsos. Sehingga gontok-gontokan di medsos. Heliosentris atau geosentris? Terus berantem di medsos. Terus gimana, Pak? Yang nggak jelas kayak gini, sudahlah, Pak. Mau pakai riset seperti apa untuk membuktikan itu? Dan sama, ini melakukan riset, ini juga melakukan riset. Hasilnya sama-sama nggak jelas. Ma ashhadtuhum khalqas samawati wal ard. Aku tidak pernah menunjuk mereka untuk jadi saksi dalam penciptaan langit dan bumi. Maka yang tidak tahu, serahkan kepada ilmu Allah. Fokus saja dengan hal yang bermanfaat bagi hidup. Sedangkan bagian yang kita nggak tahu, maka kita serahkan kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Baik. Suruh kurang berapa menit? Kurang 10 menit. Sampai jam berapa kita, Ustaz? Sampai jam 6 kurang 5. Kita tambahkan lagi ya. Selanjutnya, ada pembahasan masalah akidah yang penting, yaitu tentang tidak ada akidah Islam yang bertentangan dengan logika. Bapak pahami 2 hal ini ya. Bertentangan dengan logika. Yang kedua, tidak bisa dijangkau logika. 2 ini sama atau beda? Sama atau beda? Ya? Beda. Beda ya? Kalau bertentangan dengan logika, berarti dia nggak masuk akal. Mustahil. Dan itu tidak ada. Kalau tidak bisa dijangkau logika, jangan bilang mustahil. Karena logika itu mengakui kalau logika terbatas. Logika manusia mengakui bahwa logika sendiri mengakui bahwa logika itu
terbatas. Begini ya. Maka kalau semuanya harus bisa di logika, berarti kan logika nggak ada batas. Berarti logika nggak ada batas. Karena logika sendiri yang mengakui ini nggak bisa di logika. Maksud tidak bisa di logika adalah nggak bisa dijangkau oleh logika. Nah, ketika bagian itu tidak bisa dijangkau oleh logika, seharusnya logika diam dan jangan komentar. Ada ungkapan, idza ja'al athar kafan nadhar. Kalau sudah ada dalil kafan nadhar, maka logika diam. Kok bisa ya mas? Orang disiksa di neraka dengan panas segitu dan membinasakan kayak gitu, tapi ora mati mas. Bisa nggak Pak? Jadi manusia dibakar dan tidak mati. Orang masuk akal ya Pak. Nggak bisa dinulur. Tidak bisa dinalar. Ya bukan nggak masuk akal. Bukan bertentangan dengan akal. Tapi tidak bisa dijangkau akal. Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan dalam Al-Quran, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Bagaimana kondisi orang yang disiksa di neraka. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum. Orang kafir terhadap ayat-ayat kami akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Begitu kulitnya hancur, melepuh, baddalnahum juludan ghairaha. Kami gantikan dengan kulit yang baru. Liyadzuqul adzab. Agar mereka merasakan siksa. Sehingga dalam kondisi mereka disiksa seperti itu, kok mati-mati. Makanya sampai ada orang yang nggak percaya kalau akhirat itu abadi. Sehingga dia buat buku judulnya, ternyata akhirat tidak kekal. Ya isinya gedabrus. Karena dia melawan sesuatu yang sudah menjadi aksioma. Hal yang baku ditegaskan oleh Al-Quran. Dan ini tidak mungkin bisa dikoreksi. Sebab dalam urusan akidah, itu tidak mungkin ada yang salah. Baik. Disinilah jamaah. Terkadang ada orang yang dia merasa keberatan untuk bisa menerima akidah yang benar. Sekarang coba saya sebutkan contoh kasusnya. Kita menuju halaman 12. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, berikut ini contoh kasus tentang keberadaan orang yang punya akidah yang menyimpang karena masalah logika. Lihat ini Pak. Abu Hurairah radhiyallahu anhu bercerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat subuh. Kemudian beliau menghadap kepada para sahabat, lalu menyampaikan ceramah. Dalam ceramah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Baina rajulun yasuqu baqaratan." Dulu ada orang yang sedang menggiring seekor sapi. Raqibaha, fadarabaha. Lalu dia menunggangi sapi itu dan dia memukul sapi tadi. Faqalat, lalu sapi itu mengatakan, "Inna lam nukhlaq lihada." Kami tidak diciptakan untuk ini. Innama khuliqna lil harthi. Kami diciptakan untuk membajak sawah. Spontan para sahabat ketika mendengar cerita itu langsung keherangan. Subhanallah, al-baqaru tatakallam. Subhanallah, sapi bisa bicara. Mendengar komentar itu Nabi SAW langsung menimpali dan beliau mengatakan, "Fa inni u'minu bihadza. Ana wa Abu Bakar wa Umar. Wa ma huma thamma." Setelah Nabi SAW bercerita, lalu sahabat komentar, "Subhanallah, masa ada sapi bisa bicara?" Nabi SAW langsung mengatakan, "Aku beriman dengan ini. Saya, Abu Bakar dan Umar. Wa ma huma thamma." Dan ketika itu Abu Bakar dan Umar tidak ada di tempat. Saat Nabi SAW ceramah, Abu Bakar dan Umar tidak ada di tempat. Tapi beliau ingin meyakinkan kepada masyarakat. Abu Bakar andaikan ada di sini, pasti beliau akan percaya. Berarti untuk bisa percaya, tidak semua orang bisa. Padahal yang menyampaikan itu Rasulullah SAW. Dalam hadis yang lain, dalam lanjutan riwayatnya, wa bainama rajulun fi ghanamihi idh adad dhi'b
Fadhaba minha bisyatin. Dulu ada orang yang sedang berada di tengah kambingnya. Tiba-tiba seekor serigala datang dan membawa lari seekor kambing. Dikejar. Setelah dapat, tarik-tarian. Lalu serigala ini bisa ngomong. Faqala lahu dzib. Kemudian serigala ini bicara. Istangqattaha minni. Kau mau menarik kambingmu dariku? Faman laha yaumas sabu. Yauma la ra'iya laha ghairi. Kemudian siapa yang akan memiliki kambing ini di hari ketika semuanya dikuasai oleh binatang buas? Ya, kemudian Nabi SAW, lalu para sahabat berkomentar, Subhanallah, adz-dzi'bu yatakallam. Subhanallah, serigala bisa ngomong. Maka dijawab oleh Nabi SAW, fa inni u'minu bihadza ana wa Abu Bakar wa Umar. Aku beriman dengan ini. Aku, Abu Bakar dan Umar. Wa ma huma thamma. Padahal keduanya ketika itu tidak ada di sana. Hadis ini sahih riwayat Bukhari Muslim. Jadi prinsipnya adalah taslim, pasrah. Kalau itu sudah disebutkan dalam dalil, menolak ini bahaya. Karena berarti yang bersangkutan tidak punya sifat pasrah. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya. Kalau ada orang punya logika yang lebih kuat, apakah jaminan dia benar? Ada orang bisa punya kemampuan berlogika lebih kuat. Apakah itu jaminan kalau dia benar? Bapak lihat kisah berikut ini. Ada orang yang ngajak debat Imam Malik. Ma'an bin Isa bercerita. Suatu hari Imam Malik bin Anas, gurunya Imam Syafi'i, keluar dari masjid. Beliau berdiri sambil memegang kedua tanganku. Lalu ada seorang laki-laki yang bernama Abul Juwairiyah. Dia tertuduh berpaham Murji'ah. Menyusul Imam Malik lalu mengatakan, wahai Imam Malik, tolong dengarkan keterangan dariku. Aku ingin bicara denganmu, berdebat denganmu, dan menyampaikan pendapatku kepadamu. Imam Malik kemudian bertanya, bagaimana jika engkau berhasil mengalahkanku? Orang itu menjawab, jika aku berhasil mengalahkan Anda harus mengikutiku. Imam Malik bertanya lagi, bagaimana jika datang orang lain lalu berdiskusi dengan kita dan dia berhasil mengalahkan kita? Kata orang itu, kita akan mengikutinya. Ya. Jadi, dua orang berdebat, A sama B, menang B, maka A ikut B. A, B, ketemu C, debat, A dan B debat dengan C, menang C, A dan B ikut C. Engkau yang ono D, A, B, C debat melawan D, menang D. Berarti yang benar D, ikut D. Kayak gitu nggak Pak? Maka Imam Malik langsung mengatakan, ya Abdallah, wahai hamba Allah, ba'athallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bidinin wahid. Allah mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan satu ajaran agama. Wa araka tatanaqqal min dinin ila dinin. Tapi saya lihat kamu ini berpindah dari satu agama ke agama yang lain. Ini contoh sikap skeptis. Meyakini bahasanya tidak ada kebenaran. Sampai ada ungkapan, kebenaran itu adalah kesalahan yang tertunda. Ini sementara ini benar. Nanti akan ada waktunya dia salah. Subhanallah. Salah atau benar kayak gini Pak? Ngawur Pak. Nah yang kayak ginilah contoh orang liberal dalam menanamkan keyakinan bagi masyarakat. Bapak kalau bicara kayak gini di UIN mungkin responnya beda. Karena mereka punya prinsip tidak ada kebenaran. Kebenaran itu adalah kesalahan yang tertunda. Dan peristiwa ini juga memberikan pelajaran. Menang debat tidak jaminan benar. Menang debat itu hanya masalah siapa yang lebih pintar berretorika. Makanya kalau Bapak nonton debat ya, dimanapun itu, baik debat di YouTube, debat di mana, itu hanya masalah retorika saja. Sehingga debat itu tidak bisa dijadikan sebagai acuan kebenaran. Wah, ini kok pinter nih ngomong ya. Mesti benar. Salah ya. Belum tentu yang pintar bicara
benar. Wallahu a'lam. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Dan kita masih punya waktu 10 menit. Insya Allah kita berikan kesempatan bagi Bapak Ibu sekalian jika ada yang mau menyampaikan sesuatu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sesuai tema atau tidak? Tidak. Bentar, kita dahulukan yang sudah nulis ya. Ini satu orang ngirim tulisan banyak. Titipan. Oh ada just tip. Oh, ya. Kalau kami sholat duhur dan asar di awal waktu, berarti kami sholat di jam kerja. Apakah korupsi waktu? Ketika seseorang melakukan hajat insaniyah, hajat kemanusiaan, yang itu mengharuskan dia harus kehilangan waktu kerja atau menggunakan waktu kerja. Contoh, ke toilet. Bapak masuk kantor dalam kondisi diare. Sehingga dari jam 8 sampai jam 4 sore di kantor itu ke toilet sebanyak 10 kali. Karena diare ya. Tapi masih masuk kantor. Apakah itu bisa disebut mengurangi jam kerja? Bisa atau tidak? Nah, daripada buang air di sini kan. Nah, gimana lagi yang namanya orang mau ke toilet, maka konsekuensinya dia harus mengurangi jam kerja. Tapi ini hajat insaniyah yang tidak mungkin dihindari. Dalam kondisi ketika dia menunaikan hajat insaniyah itu, jangan dihitung sebagai pengurang jam kerja. Baik dari pihak perusahaan maupun dari pihak karyawan. Sholat termasuk atau tidak? Termasuk Pak, kewajiban seorang hamba kepada penciptanya. Maka yang seperti ini jangan disebut sebagai pengurang jam kerja. Kecuali bar sholat, kelekaran, turuse, terus dolanan HP, metu masjid ngopi se. Kalau seperti itu bisa kita sebut mengurangi jam kerja. Tapi kalau hanya sholat saja, ditambah yang sunnah ringan, tidak kita sebut mengurangi jam kerja. Ini pertanyaannya muamalah ya. Muamalah. Ganti tema aja kalau kayak gitu. Tentang riba, BPJS, utang. Baik, ini ada satu yang bukan muamalah ya. Benarkah dosa zina adalah utang yang harus ditanggung anak keturunan? Dan meskipun pelaku zina sudah bertobat, apakah bisa menghapus utang yang ditanggung anak keturunannya? Pertama, bahwa tidak ada istilah orang lain nanggung dosa seseorang. Seseorang tidak nanggung dosa siapapun. Allah menegaskan di banyak ayat dalam Al-Quran, wala taziru waziratun wazira ukhra. Seseorang tidak akan nanggung dosa orang lain. Bapak pernah dengar nggak? Suami nanggung dosa istri. Hah? Suami nanggung dosa istri. Dari mana kamu tahu itu? Jari ini. Nah, itu contoh keyakinan jari ini. Sehingga orang punya keyakinan. Orang tua nanggung dosa anak. Suami nanggung dosa istri. Ustadz nanggung dosa umat. Nabi nanggung dosa manusia. Semua ini salah. Karena Al-Quran menegaskan, wala taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang tidak nanggung dosa orang lain. Maka tidak ada istilah suami nanggung dosa istri, orang tua nanggung dosa anak. Kecuali jika ada pelanggaran yang dilakukan oleh istri atau pelanggaran yang dilakukan oleh anak, tapi suami diem saja, nggak peduli, membiarkan istrinya melakukan pelanggaran, maka dia berdosa dari sisi melakukan apa? Pelanggaran. Dari sisi membiarkan orang melakukan pelanggaran. Dan dia tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Demikian pula ketika orang tua melihat anaknya bermaksiat dan dia diam saja, maka orang tuanya berdosa. Jadi dosanya bukan nanggung dosa anak, tapi dosanya karena dia tidak amar ma'ruf nahi mungkar. Sampai di sini paham? Baik. Selanjutnya, apakah kalau orang itu berzina akan jadi utang?
Ada ungkapan azina dainun, zina itu utang. Tapi ini bukan dalil. Ya, ini bukan dalil. Ini hanya nasihat yang disampaikan oleh para ulama. Dalam arti begini, kalau sekarang kau sedang merusak kehormatan si A. Nah, si A, seorang wanita ini kan pasti punya saudara, punya bapak, bahkan punya anak, punya suami, punya ini. Ada banyak lelaki di sekitar si A. Saat kau menghancurkan atau merusak kehormatan si A, maka kau sama dengan merusak kehormatan lelaki yang ada di sekitarnya. Kamu mau nggak disikapi seperti itu? Nggak mau. Nah, bisa jadi nanti akan dibalas seperti itu. Sehingga Allah takdirkan ada salah satu di antara anggota keluarganya yang punya penyimpangan seperti itu. Akhirnya membuat dia sakit hati. Aku nggak terima sampai dia zina dengan putriku, dengan saudariku, dan seterusnya. Sebagaimana dia juga punya sikap yang sama. Dipahami? Baik. Walaupun tidak selalu itu terjadi. Wallahu a'lam. Baik. Sudah dibatasi oleh panitia. Ini apa ini? Merutinkan membaca surat tertentu dari Al-Quran setiap hari. Misalnya surat Al-Baqarah, Ali Imran, Ar-Rahman, Al-Mulk, Al-Kafirun, Al-Ikhlas, An-Nas. Berkaitan dengan ini ada dua. Pertama, yang sudah disebutkan dalam dalil. Seperti merutinkan baca Al-Mulk tiap malam. Atau misalnya kalau kita setuju dengan Al-Kahfi sebagai hadis yang hasan, merutinkan baca Al-Kahfi setiap malam Jumat atau hari Jumat. Dengan meyakini adanya fadilah tertentu. Dan meyakini itu sunnah. Nah, seperti ini boleh. Yang kedua, merutinkan membaca surat tertentu, tapi tidak diyakini ada fadilah tertentu, dan tidak diyakini itu sunnah. Silakan. Ini yang disebut dengan wirid harian. Sehingga orang punya wirid, misalnya, saya punya wirid, setiap hari baca Al-Baqarah. Monggo, tiap hari Al-Baqarah. Dengan harapan biar dekat dengan Al-Baqarah. Dan sebenarnya ada keutamaan khusus untuk orang yang rajin membaca surat Al-Baqarah. Nah, yang seperti ini, selagi tidak sampai pada tingkatan diyakini sebagai sunnah Nabi SAW, boleh. Kalau meyakini ini sunnah Nabi SAW, nah itu perlu ada dalil. Rumah kami tidak terdengar azan. Apakah ibu-ibu yang mau sholat, apa harus azan dulu atau langsung sholat? Karena sudah tahu jadwal sholat. Nah, silakan ibu-ibu berazan. Karena wanita tidak dilarang untuk azan, tapi tidak dikeraskan. Sehingga azan untuk lingkungan sendiri. Seperti pondok pesantren putri, itu azan untuk lingkungan sendiri. Ibnu Umar itu pernah ditanya, boleh nggak wanita yang sholat jamaah azan? Kemudian Ibnu Umar mengatakan, apakah saya harus melarang? Apakah saya harus melarang seseorang untuk berzikir kepada Allah? Dan azan itu zikir. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang bisa kita bahas. Dan yang muamalah belum bisa kita bacakan di sini ya. Karena mungkin butuh jawaban cukup panjang. Silakan nanti kalau mau dibawa ke Gayung Sari. Kajian jam 8. Waktunya insyaallah lebih longgar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pertanyaan yang pertama. Umur yang kedua. Buku ini membahas tentang bagaimana menjadi orang yang punya amalan yang pahalanya terus mengalir. Baik. Yang paling senior usia berapa? 72. Apa? 69. Pak Sinten? Pak Herman. Pak Herman di mana Pak Herman? Di pojok. Pak Herman berapa Pak? 87. 87. Ada yang 87 setengah? Ayo. Dapat hadiah buku ini ya.
Ini untuk ibu-ibu ya. Mata menata wanita. Untaian nasihat untuk kaum hawa. Pertanyaannya gampang. Langsung angkat tangan. Istri Nabi SAW yang beliau nikahi dalam kondisi masih gadis. Nah. Panitia boleh nunjuk. Ada panitia. Baik. Monggo silakan. Pertanyaannya adalah Aisyah ya. Jawabannya Aisyah. Pertanyaannya, siapa nama mbahnya Aisyah? Ada yang tahu? Baik, tidak ada yang jawab? Tidak ada. Bapak? Siapa? Abi? Abu Kuhafa atau Abi Kuhafa? Abu atau Abi? Mau majrur atau marfu? Abu Kuhafa, Masya Allah. Punya istri? Hah? Ada, Masya Allah. Satu lagi ya. Pasar muslim dan dunia maklar. Baik, yang kerjaannya pedagang pasar, katakan. Satu. Oh. Hah? Cuman satu. Pertanyaannya. Sebutkan doa masuk pasar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit biyadikal khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah. Sudah habis? Baik, demikian yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.